Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian dan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita, kali ini kita akan mempelajari struktur teks berita. Jadi semua teks memiliki struktur ya, termasuk teks berita. Nah, biasanya jika kita mempelajari struktur berita, pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya segitiga terbalik atau piramida terbalik. Jadi urutan piramida terbalik itu yang paling atas yang paling luas itu disebut kepala berita, lalu yang bagian tengahnya disebut tubuh berita, dan bagian terakhir biasanya disebut ekor berita. Mengapa sih kepala berita memiliki daerah, memiliki luas yang lebih besar? Karena ternyata jika kita lihat, jika kita baca sebuah berita, biasanya awal dari sebuah berita itu mencakup lebih banyak informasi dibandingkan dengan bagian tengahnya atau bahkan bagian akhirnya. Jadi, jika kita tidak memiliki banyak waktu untuk membaca berita, tapi kita ingin tetap terus mengikuti perkembangan berita yang ada di negara ini misalnya, nah kita cukup membaca awalnya saja juga itu sebenarnya sudah cukup. Biasanya, bagian tubuh berita itu hanya berisikan mengenai penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian dari satu atau beberapa unsur berita. Nah, kalau di kepala berita itu biasanya dia memuat lebih banyak unsur berita. Namun pembahasannya singkat-singkat. Misalnya disebutkan saja telah terjadi gempa di mana, kapan, dan misalnya siapa yang menjadi korban misalnya. Nah, jika di tubuhnya biasanya akan membahas mengenai di mananya atau bagaimana sekarang kondisi korbannya misalnya. Biasanya hanya membahas satu atau dua atau beberapa lah ya dari unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut belum tentu berurutan seperti yang kita pelajari ya jika dituliskan ke dalam teks berita. Bisa saja mereka menulis bagaimananya dulu, bisa saja menulis kapannya dulu, itu bergantung pada orang yang menulis beritanya. Namun yang jelas seperti yang tadi kita sudah pelajari, biasanya kepala berita itu terletak di paragraf-paragraf awal ya. Jadi nanti kalian jika mencari kepala berita, baca saja paragraf-paragraf awalnya, dan yang lebih banyak memuat unsur itu berarti kepala berita. Oh iya, jika kita membaca buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh Eko Sasi ya, yang diterbitkan tahun 2017 ya, cetakan kedua. Bahkan di situ disebutkan bahwa semakin ke bawah sifatnya cenderung semakin tidak penting. Katanya begitu, ini ada di halaman 14. Jadi sebenarnya jika kita ingin membaca berita, kita hanya membaca awalnya pun ya, saya ulangi lagi, itu pasti dia bisa kita pahami beritanya. Namun jika kita mau lebih rinci lagi, mau lebih mendalami lagi mengenai satu atau dua hal dari berita tersebut, barulah kita baca bagian tubuh beritanya, bahkan sampai ekor beritanya. Itu bergantung pada kita sebagai pembaca ya. Nah, jadi bagaimana, kalian sudah paham kan mengenai struktur berita? Nah, jadi jika kita mempelajari struktur teks berita itu, kita harus selalu ingat pada penggambaran piramida atau segitiga terbalik itu, karena dari situlah kita dapat terbayang bahwa bagian kepala berita memuat lebih banyak unsur-unsur teks berita dibandingkan bagian ekor dan bagian tubuhnya gitu. Dan ingat, ekor berada di paling akhir ya. Ekor itu selalu berada di paling akhir.
Bagaimana, sudah terbayangkan? Jika di antara kalian masih ada yang bingung, silakan kalian tanyakan ya. Atau kalian bisa juga membaca ulang pada buku Paket Bahasa Indonesia tulisannya Bapak Eko Sasi halaman 12 ya, cetakan yang 2017 itu. Di situ ada struktur berita, kalian bisa baca, dan di situ juga ada gambar segitiga terbaliknya, piramida terbaliknya. Kalian bisa pelajari semuanya di situ, itu lengkap sekali. Oh ya, jangan lupa ya, kalian sebaiknya mencatat informasi-informasi yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, karena materi ini tidak akan terulang lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi daripada lupa dan harus membuka buku paket, jadi lebih baik kalian memilikinya ya di buku catatan kalian. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kalian semakin paham, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.